Kita sekarang mau bahas masalah ruku'. Tsumma kabbir lirruku'. Kemudian takbirlah untuk ruku'. Untuk kita melaksanakan ruku', kita diminta untuk bertakbir. Allahu Akbar. Warfa' yadayka kama sabaq. Angkat tanganmu. Angkat tangan saat mau ruku' itu angkat tangan. Karena ya ikhwan, kita disunnahkan mengangkat tangan kita saat sholat itu di 4 keadaan. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku', 3 ketika i'tidal, dan yang keempat bangunnya kita dari tasyahud awal. Itu tempat sunnah kita mengangkat tangan ketika takbir. Ucapkan makanya kalau waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Saat rukuk pun juga seperti itu, diangkat Allahu Akbar baru rukuk. Ya. Sami Allahu liman hamidah, angkat lagi. Ketika bangun dari tasyahud awal juga disunahkan untuk kita mengangkat tangan kita. Berarti di sujud, setelah sujud rakaat yang pertama, Beb, dan sujud rakaat yang ketiga, apakah disunahkan untuk angkat tangan? Tidak disunahkan untuk angkat tangan. Enggak disunahkan. Makanya hati-hati itu. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Makanya kita harus berhati-hati saat bangun dari sujud rakaat yang pertama, itu kita diminta betul-betul berhati-hati, jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak disunahkan. Ini apalagi ditambahi kepalanya yang geleng seperti ini, waduh, bisa jadi masalah nanti. Masalahnya apa, Beb? Masalahnya kalau nggak disunahkan untuk angkat tangan, tapi kita angkat tangan, berarti kita bergerak di dalam sesuatu yang bukan sunnah ataupun wajib. Nah, ini termasuk gerakan yang bisa membatalkan sholat saat itu berjumlah 3 kali dan berturut-turut. Wa mudda takbir ila intihai ruku'. Kemudian saat kita takbir, mudda itu panjangkan ya ikhwan. Allahu Akbar. Nah, saat ruku' itu tangan kita udah di bawah, bar, sempurnanya ruku' itu bar. Jadi betul-betul jangan Allahu Akbar baru ruku', enggak. Tapi mudda takbir, panjangkan takbirnya. Allahu Akbar sampai sempurna ruku'. Dan penting sekali kita tadi ini memanjangkan lafaz Allah. Penting sekali. Saat kita bisa berbuat atau ketika kita bisa saat kita memanjangkan takbir, berarti kita memanjangkan lafaz Allah. Allah. Nah, saat itu pentingnya kenapa? Karena untuk mengikis penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati itu dengan menyebut nama Allah dan dipanjangkan bacaannya. Allahu Akbar, seperti itu. Ya, kemudian yang dipanjangkan Allah, bukan Allahu Akbar. Ini salah. Allahu Akbar itu pun juga salah. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini yang benar. Ya. Tsumma dha' rahataika 'ala rukbataika wa asabi'uka mansyurah. Ya. Kemudian letakkanlah rahataika. Apa rahataika? Ini. Telapak tangan tadi ini letakkan 'ala rukbataika, di atas 2 lututmu. Wa asabi'uka mansyurah, dan tangan-tanganmu mansyurah. Jadi seperti ini ya ikhwan. Apabila kita ruku ya, ini gini, mau rukuk kita, angkat tangannya. Allah
akbar. Mudah takbir ya. Kemudian kita lihat tangan kita tadi ini diletakkan di atas lutut. Di atas lutut. Kadang-kadang manusia terlalu berlebihan sampai sini. Ini nggak jelas kalau kayak gini. Terlalu berlebihan. Ini ditaruh di lutut. Seperti ini cukup sudah. Ya. Jadi bukan bukan kita rukuk tadi ini sampai ke bawah. Enggak. Tangan ini diletakkan ke lutut. Nah, seperti ini. Jangan juga seperti ini. Seperti ini kayak anak kecil-kecil, enggak sah. Kalau rukuk kita seperti ini tidak sah. Jadi yang sah adalah rukuknya itu ini tangan seperti ini. Ini yang afdal ya. Jadi jangan sampai kita melebihi itu tadi. Jangan sampai kayak gini ataupun seperti ini, nggak bisa. Oke. Seperti itu ya, ikhwan. Wa asabiuka mansyura wansib rukbataika. Afwan. Wansib rukbataika. Ini lurus. Ya, wansib rukbataika ini lurus. Jangan gini. Jangan ditekuk, ini yang namanya apa? Yang namanya lutut ini jangan ditekuk, insip, ya lurusin, ya. Lurus. Kedua kaki betis tadi ini lurus. Nah, saat lurus baru benar. Saat ketekuk seperti ini malah nggak benar. Ya, nggak benar. Seperti ini malah nggak benar. Ini yang lurus gini. Wa mudda dhahrika wa unukika. Mudda dhahrika. Ya, apa ini bahas? Punggung ini, ya, punggung ini sama yang namanya tengkuk itu sejajar. Jangan dingkluk. Jangan apa dingkluk itu bahasa Indonesianya itu? Jangan merundukkan kepala. Salah kalau kita tuh kayak gini loh. Jadi ini lurus, jangan kayak gini. Ini namanya salah. Jadi kepala tadi ini punggung dengan kepala tadi ini lurus seperti ini. Ini lurus ya. Ini lurus dengan yang namanya punggung. Jangan dingkluk atau jangan merundukkan kepalanya seperti ini. Ini bukan nggak sah, nggak pas. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai sama sekali. Maka itu ya ikhwan, mudda wa ra'saka mustawiyan. Kepala tadi ini mustawi ya. Jadi seperti membentuk derajat 90 derajat gitu. Saat rukuk ini membentuk seperti 90 derajat ya. Nah, jadi ya Rasulullah syafaatak. Ya, ini subhanallah pas lagi punggung lagi Masya Allah soal Muhammad ini. Mudah-mudahan cepat sehat walafiat. Ya. Mudda dhahrika wa unuka as-sahifatul wahidah. Jadi betul-betul kita tadi ini as-sahifatul wahidah, bentuklah 90 derajat gitu. Kalau kita lihat guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, betul-betul beliau tadi ini sesuai ya. Sesuai sekali, yang namanya dari kaki itu lurus sampai pinggul, kemudian dari awal tulang ekor sampai kepala tadi ini lurus. 90 derajatnya ini betul-betul pas gitu. Ya. Wajah fi mirfaqaika ala anjambaika, dan renggangkan kedua sikumu tadi ini ya dari pinggiran badan ini. Apa ini? Ini namanya apa ini ya? Jadi agak digini loh, agak gini ya ikhwan. Jangan terlalu sampai ya sedang-sedang saja gitu. Jadi seperti kalau rukuk tadi ini seperti apa, agak direnggangkan seperti ini ya ikhwan.
ya, direnggangkan. Jadi seperti, ya Allah saya praktekkan aja. Jadi kalau laki-laki ini agak renggang gitu loh. Ya, agak renggang seperti ini, tapi ya jangan kayak gini. Kalau kayak gini terlalu berlebihan ya. Udah santai, tapi ini kayak gini. Ini antara ini sama ini, antara siku-siku dengan yang namanya pinggiran tubuh tadi ini, itu bukan seperti ini. Ini kalau perempuan seperti ini, agak dilengketkan gini, ini perempuan. Kalau laki-laki seperti ini, ya, laki-laki dikasih renggang, ini renggang gitu ya, tapi tidak sampai berlebihan. Wal mar'atu la taf'alu dzalik bal tadumu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan itu tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi perempuan ini tadi agak direngketkan, agak dilekatkan gitu, satu sama lain. Dan katakan saat rukukmu itu apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, ya, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Itu dibacanya 3 kali. Ya, apabila kita sekarang menjadi makmum atau apabila kita menjadi seorang makmumnya imam yang baik. Ya, kita misalnya sudah kadung ngomong semua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa in kana munfaridan. Kalau kita sendirian, ditambahi lagi sampai membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 27 kali, itu afdol. Tapi kalau kita menjadi seorang makmum, ya 3 aja, ikutin imam. Atau kita menjadi seorang imam yang makmumnya ada, ya udah kita baca sesuai dengan rakaat yang dipinta. Sesuai bacaan ya 3 kali tadi itu, seperti yang di tempat-tempat yang lainnya ya. Seperti di sujud ya 3 kali seperti biasanya. Tapi kalau kita subhanallah ini sendirian sholatnya, pas sholat sunnah kali ya, pas sholat sunnah, maka ya kalau bisa membacanya tadi itu lebih banyak, lebih afdol. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, 11, sampai 27 kali dipersilahkan. Itu tadi. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu ada pertanyaan-pertanyaan apa tidak. Dewan Guru semoga ibadah, amin. Hadir kapan buka lagi MR, wallahu alam. Assalamualaikum, salam kenal di Cibicung. Amin ya Allah. Banten hadir. Assalamualaikum. Apa untuk wanita juga pas rukuknya harus renggang? Tidak, bahkan akan merengketkan, merekatkan bahkan. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mungkin ikhwan ada yang mau ditanyakan masalah apa namanya? Masalah ini, masalah masalah rukuk tadi ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Fadhal, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mudah-mudahan apabila saya bisa menjawabnya, insya Allah saya jawab. Apabila tidak, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, itu tadi masalah ruku'. Nah, kemudian sekarang setelah ruku', i'tidal. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu menjadi ta'tadila qa'iman, ya, berdiri dengan setelah ruku', ya udah berdiri untuk i'tidal. Warfa' yadayka qailan, angkat tanganmu dan berkata sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu. Apabila engkau sempurna ya, berdirinya sempurna, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil amasyid min syai'in ba'du, sepenuh langit wa mil amasyid min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun itu juga. Wa in kunna fardhan fil haji faqra'il qunut fi rak'ati tsaniyah fi'tidalika minar ruku'. Apabila engkau di dalam wa in kunna fi subhi, apabila engkau di dalam salat subuh, faqra'il qunut fi rak'ati tsaniyah fi'tidalika minar ruku'. Bacalah kunut, ya, di di rakaat yang terakhir, ya, malah disuruh baca kunut fi rakaat tsaniyah fi dzalika fi ruku' minar ruku', ya. Ikhwani rahimakumullah, kunut tadi ini penting, ya. Di dalam kunut kita bisa langsung berdoa, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Beb kunut ini, Beb? Allah mahdini, kalau kita sendirian, Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa inna ma taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada yang lain. Wa afini fi ma afait, ya Allah, ya Allahumma hdini wa afini wa tawallani wa tawallait, wa barik li fi ma atait. Berilah keberkahan, ya, afini fi man afait, dan berilah sehatul afiat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa tawallani fi man tawalla, barik li fi ma ata, wa barik li fi ma, dan apa Allah mahdi wa afini wa tawallani wa barik li fi ma atait, wa barik fi ma atait, ya Allah, berikan keberkahan terhadap apa yang telah Kau sudah berikan, ya Rabb, dan jagalah kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu semua kejelekan apa yang telah Kau tentukan, ya Allah. Ya, itu penting sekali, ya ikhwan, doa kunut tadi ini, maka jangan sampai dilupakan, ya, jangan sampai dilupakan kunut tadi ini, karena di situ kita sangat butuh terhadap doanya tadi ini, terhadap kunut tadi ini. Masjid mukabbiran ghairu raf'il yadain, kemudian engkau
Jadi penting sekali doa kunut ya. Artinya sangat simpel, tapi di situ betul-betul padat untuk kehidupan kita ke depan. Ya, emang doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kita memang betul-betul niat mengerjakannya dan lain sebagainya, maka insya Allah ya, walaupun kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada yang lain. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah. Sampai sekarang ya ikhwan, siapa yang masih mau nanya ya silahkan. Siapa yang ingin bertanya, insya Allah mudah-mudahan kalau emang saya bisa menjawabnya maka saya akan jawab. Tapi kalau tidak ya saya mohon maaf kepada semuanya. Akan tetapi insya Allah taala yang lagi ingin bertanya, kemudian insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjawabnya ya dengan apa namanya, dengan bisa-bisanya. Kalau memang subhanallah saya bisa menjawabnya ya alhamdulillah. Maka itu ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum, Habib mau tanya, kalau imam tidak melakukan kunut tapi memberikan waktu sejenak, apakah kita harus melakukan kunut atau ikut imam? Ya kalau bisa mah ya ikut ini apa namanya, ikut kunut juga ya. Karena eman sekali kalau kita nggak kunut ini, eman sekali kita. Iya. Kita kalau ada waktu seperti itu ya udah Bismillahirrahmanirrahim, maka kita lakukan kunut. Iya. Ya ditunggu lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mudah-mudahan kalau emang bisa atau ada pertanyaan, insya Allah akan dijawab semampu mungkin. Kalau subhanallah apa namanya kita bisa menjawabnya ya alhamdulillah. Kalau tidak ya mohon maaf. Bib, ijab kabul bahasa Arab yang singkat gimana? Angkahtuka wa zawajtuka mahbubataka. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini ada lagi, saya mau tanya lagi, apakah boleh saat sholat bacaan surahnya dibaca ulang 2 kali sebab tidak hafal surah lain? Boleh aja, mangga dibaca. Adakah pertanyaan yang lain? Ijab kabul yang singkat, angkahtuka wa zawajtuka maktubataka. Kemudian saya mengatakan qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ya, itu aja sih. Jadi kalau pengen tahu khutbah apa namanya? Ijab kabul versi Arab ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki pakai kalung hukumnya gimana? Haram ya, selaki itu sudah tidak bisa dibedakan laki, haram.
Beb, jasa di Kuningan kapan dibuka buat umum? Wallahu alam, ditunggu aja sampai kalau subhanallah dibuka, ya antum jangan lupa hadir, itu aja sih. Assalamualaikum Beb, mau tanya, laki-laki pakai kalung hukumnya gimana? Ya nggak boleh ya, kecuali kalau emang itu obat sesuai dengan yang lain-lain seperti yang tadi diceritakan di TV dan lain sebagainya. Doa diberikan momongan, ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rob, untuk diberikan momongan yang wali orang. Amalan supaya iman kokoh, wong kang soleh kumpulono, tugulah dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, kalau gak pakai kunut apakah sah sholatnya? Sah-sah aja, tapi dia tadi ini melakukan sesuatu yang memang dengannya disunahkan sujud sahwi, karena meninggalkan kunut baik sengaja maupun tidak, itu salah satu hukumnya adalah Assalamualaikum, izin bertanya, amalan supaya dipermudah dalam sidang skripsi. Saya juga seperti itu, lagi sidang skripsi. Saya ingin mengamalkan pahala sholawat untuk istri yang sedang meninggal, itu gimana ya? Antum tinggal ngomongkan aja, apa namanya, amalan saya ingin sholawat, ya Allah, pahalanya saya hadiahkan kepada istri saya, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Skripsi sudah, salam dari Indonesia Santri Kang Haji Mansur. Barakallah, barakallah. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, fadhal sampai kita akan live sampai jam 9 malam ya, jam 9 malam insyaallah kita akan tutup dengan doa ya. Kita sudah bahas dua hal, yaitu rukuk sama sujud, yang mudah-mudahan nanti bisa. Ini salam dari Cisarua Puncak Bogor, hadir ya Bib ya. Barakallah. Mengamalkan para sholawat untuk istri yang sudah meninggal gimana Beb? Jadi antum sholawat aja, kemudian antum ngomongkan, ya Allah, fadilah daripada sholawat saya itu saya hadiahkan kepada istri saya. Ya itu boleh. Ada lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Habib, mau nanya bagaimana adabnya sholat ketika menjadi imam sholat. Yang pertama ya betul-betul adab itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, gimana ya menjadi adabnya saat sholat ini, gimana, saya bingung ya. Apakah yang pasti ya wes seperti itu ya,
seperti itu. Sama Habib mau nanya bagaimana adabnya saat kita menjadi imam sholat, ya seperti Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, kamu yang benar kepada Allah, orang yang kita sukai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang kayak gitu-gitu saya nggak tahu. Ya, jadi betul-betul kita harus lihat ya ikhwan. Ini ada pertanyaan lagi, minggu ini jadwal di Masjid Taqwa apakah tetap berjalan minggu depan? Ya, nah, tanggal 9. Maaf nanya, kalau sudah ke suatu daerah terus meninggali satu rumah dan kita belum tahu, ya nggak apa-apa. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu-nunggu yang lain, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain, semoga Allah SWT beri taufik hidayah kepada kita semuanya agar kita senantiasa bisa berdoa kepada Allah SWT. Itu masjid mukabbiran, wallahu a'lam bishawab. Tinggal nunggu pertanyaan-pertanyaan aja yang masuk. Kalau emang sudah ada pertanyaan yang masuk, kami akan jawab. Kalau tidak, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Hukum mencintai dalam diam gimana, Beb? Waduh, mencintai dalam diam ini wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya mau nanya Beb, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya. Waalaikumsalam, fadhal. Ya, assalamualaikum Beb, mau nanya Beb, tapi sebelumnya saya mohon maaf. Lah ada apa? Mau nanya kok sebelumnya mohon maaf, ini kan lucu. Ya, nggak usah bingung-bingung, nggak usah takut-takut. Nggak ada ya, sementara tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Maka mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya minta kepada tim untuk doa dia ulaminya. Assalamualaikum, Ibani rindu sekali dengan majelis, kapan ini berakhir? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan cepat berakhir. Mudah-mudahan cepat berakhir. Saya mau gimana cara sholat kita biar khusyuk? Ya, kalau pengen sholatnya khusyuk, otomatis yang dilakukan sebelum sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk juga. Ya, jangan sampai apa yang kita kerjakan di dalam sholat malah kita tidak khusyuk. Ya, sebelumnya tadi ini tidak khusyuk. Ini ada pertanyaan lagi sama Kepi Afan, sebetulnya kalau kita lagi sholat pas sujud kita malah ketiduran, tiba-tiba imam sudah salam, ya batal sholatnya. Sholatnya batal, wajib wudhu lagi. Ya, kenapa orang sudah jelas. Iya, jadi seperti itu. Ya batal sholatnya kalau sampai ketiduran dan lain sebagainya, itu batal sholatnya. Ikhwan rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat Allah SWT ini, dan semoga Allah SWT
lagi menunggu apa namanya Maulidil Ulami agar kita baca doanya. Insyaallah bentar lagi kita akan baca doa Maulidil Ulami. Assalamualaikum. Habib selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Assalamualaikum Habib. Masya Allah, Hafiz Susi ini teman saya, sahabat saya dari Malaysia. Barakallahu fikum. Kapan kita live bareng ini? Apa yang harus dizikir agar senantiasa kita diberi kemudahan dalam rezeki dan dihapus ke istighfar? Yang dizikir adalah istighfar sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar insya Allah saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan banyak hal. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ayo kita sekarang akan membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nah ini. Bismillah, kapan ketuban Beb? Ana rindu antum. Insyaallah mudah-mudahan secepatnya bisa ketuban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu lana atiman awsafu tuhil quluba tuhijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا بالسرائر قد علم به صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متواصلنا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلحنا الأحوال واغفر ذنبنا ورضا آخر ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال مرد ومن والانا ومن والانا ومحسنا ونجم دوانا وذوي الحق وظالبنا وصانا وضحاضرنا وسعيا في جميعنا نهج بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سورنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الضعف بغير الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عجل مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلحا أخبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. وبالإضافة إلى والسلام